Baik, perkenalkan nama saya Delon Temo dengan NIM 22024095 dari kelas materi 5 sekarang. Kita lanjut pada materi 10 kecerdasan buatan dengan materi algoritma C45. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai materi ini. Berikut adalah anggota kelompok 7. Jadi kita masuk pada pendahuluan. Jadi apa itu algoritma C45? Algoritma C45 adalah algoritma yang digunakan untuk membuat pohon keputusan atau decision tree dalam machine learning. Jadi pohon keputusan membantu dalam klasifikasi data berdasarkan atribut yang ada dalam dataset. Kemudian untuk pengembangannya, algoritma ini dikembangkan oleh Russ Quinlan sebagai pengembangan dari algoritma sebelumnya yaitu ID3. Jadi tujuan Quinlan adalah untuk memperbaiki kelemahan pada algoritma ID3 dan membuat algoritma yang lebih efektif dalam menangani data kontinu dan juga atribut dengan banyak kategori. Untuk tujuannya sendiri, C45 bertujuan untuk membagi data menjadi kelas-kelas tertentu, memungkinkan kita untuk mengkategorikan data yang belum dikenal ke dalam kelas yang tepat berdasarkan pola yang dipelajari dari data yang sudah ada. Masuk pada konsep dasar. Jadi decision tree adalah struktur seperti diagram yang digunakan untuk membuat keputusan. Setiap simpul atau node dalam pohon menunjukkan suatu atribut, dan cabang-cabang dari simpul tersebut mewakili nilai-nilai yang mungkin dari atribut tersebut. Akhir dari cabang adalah kelas atau keputusan akhir. Kemudian untuk klasifikasi, algoritma C45 digunakan untuk tugas klasifikasi yaitu menempatkan item atau instance ke dalam kategori yang ditentukan. Misalnya dalam klasifikasi spam, algoritma dapat mengklasifikasikan email sebagai spam atau non-spam. Berikut adalah kelebihan dari algoritma ini. Jadi, algoritma C45 mampu mengatasi atribut kontinu dengan cara membaginya menjadi interval tertentu. Contohnya untuk atribut umur, algoritma bisa memutuskan bahwa lebih dari 30 dan kurang dari atau sama dengan 30 adalah dua interval berbeda. Kemudian untuk gain ratio, C45 menggunakan gain ratio sebagai ukuran untuk memilih atribut terbaik dalam membentuk simbol pohon, memperbaiki kelemahan information gain yang cenderung bias pada atribut dengan jumlah kategori banyak. Kemudian untuk mengatasi missing values, algoritma ini memiliki mekanisme untuk menangani data yang hilang dengan mengabaikan atau memperhitungkan kemungkinan nilai hilang tersebut tanpa menghilangkan data secara keseluruhan. Terakhir adalah pruning. Untuk mengurangi overfitting, C45 melakukan pruning. Jadi pruning sendiri adalah proses menghapus cabang-cabang yang tidak relevan atau terlalu spesifik sehingga pohon lebih sederhana dan general dalam memprediksi data baru. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Di tahap pertama, kita hitung dulu entropi dataset. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam dataset. Jadi semakin tinggi entropi, semakin beragam data dalam satu kategori. Tujuan C45 sendiri adalah memilih atribut yang paling mengurangi entropi. Kemudian langkah kedua, kita tentukan gain ratio. Setelah entropi dihitung, gain ratio untuk setiap atribut dihitung. Jadi atribut dengan gain ratio tertinggi akan dipilih sebagai root atau simpul utama dalam pohon atau decision tree. Kemudian kita pilih atribut dengan gain rasio tertinggi. Jadi atribut dengan nilai gain rasio tertinggi dipilih untuk membagi dataset dan menjadi simpul node pada pohon. Langkah keempat yaitu membagi dataset berdasarkan atribut terpilih. Dataset dibagi menjadi subset-subset berdasarkan nilai-nilai atribut terpilih. Lalu langkah di atas diulangi untuk setiap subset hingga semua simpul, terminal atau keputusan akhir ditemukan. Dan terakhir adalah pruning pohon. Jadi setelah decision tree telah dibangun, dilakukan pruning untuk menghilangkan cabang-cabang yang tidak relevan agar pohon lebih efisien dan general. Kemudian kita masuk pada perhitungan entropi dan gain ratio. Jadi untuk entropi, kita ini menggunakan rumus
untuk mengukur ketidakteraturan suatu dataset. Jadi untuk rumusnya seperti berikut. Jadi entropi dengan simbol S sama dengan minus dengan jumlah N, di mana PI adalah probabilitas kemunculan dari kelas tertentu, log work PI kali PI. Di entropi mendekati nol menunjukkan dataset sangat murni, sedangkan nilai tinggi menunjukkan variasi. Untuk gain rasio mengatasi kelemahan information gain dengan mempertimbangkan distribusi data pada suatu atribut. Gain rasio dihitung dengan membagi information gain dengan nilai split info dari atribut tersebut. Dengan rumus sama dengan gain rasio sama dengan information gain dibagi split info. Jadi atribut dengan gain rasio tertinggi dipilih sebagai simpul utama. Kemudian pada pruning pada C45. Jadi tujuan pruning sendiri adalah untuk mengurangi kompleksitas decision tree dengan menghilangkan cabang-cabang yang tidak relevan, cabang yang tidak memberikan informasi tambahan atau hanya sedikit membantu klasifikasi dihapus untuk mencegah overfitting. Kemudian pada tahap post pruning, C45 menggunakan post pruning yaitu melakukan pruning setelah seluruh decision tree dibentuk. Ini dilakukan dengan membandingkan performa pohon atau tree sebelum dan sesudah pruning pada data validasi. Kemudian pada tahap implementasi, pada aplikasi nyata C45 sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti diagnosis medis untuk klasifikasi penyakit, analisis kredit untuk menentukan kelayakan pinjaman, dan deteksi penipuan di bidang keuangan. Dan untuk implementasi teknis sendiri, algoritma ini dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python dengan bantuan library seperti scikit-learn meskipun tidak ada fungsi langsung. Jadi decision tree serupa dapat dibuat atau perangkat lunak seperti WK yang menyediakan implementasi C45. Terlepas dari itu, C45 memiliki kelemahan seperti berikut. Pertama yaitu waktu komputasi yang lambat pada dataset yang besar. Jadi decision tree C45 bisa menjadi sangat besar pada dataset dengan banyak atribut dan kelas, menyebabkan waktu komputasi yang lebih lama. Kemudian dia juga sensitif terhadap perubahan data. Perubahan kecil dalam data dapat menyebabkan perubahan besar pada struktur pohon yang berpengaruh terhadap prediksi dan generalisasi. Data atribut saling berkaitan. C45 kurang efektif jika terdapat atribut yang saling berkaitan erat karena keputusan yang diambil bisa menjadi tidak akurat akibat overlap antar kelas. Maka dapat kita simpulkan dari materi ini, algoritma C45 merupakan pilihan kuat dalam klasifikasi data. Dengan berbagai tipe atribut, baik kontinu maupun diskrit, kemampuannya menangani data hilang, menerapkan gain rasio, dan melakukan pruning membuatnya fleksibel. Penggunaannya terbatas pada dataset besar juga. Algoritma ini lebih cocok untuk dataset berukuran sedang dengan keterbatasan waktu dan komputasi pada data yang sangat besar. Namun perlu diperhatikan pada kinerja komputasi, terutama jika diterapkan pada dataset yang sangat besar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.